Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Publik. Nah, di sini kami akan membahas materi teori analisis kebijakan publik. Di sini saya Rasya Ramadhani dengan NPM 2411021139 dan rekan saya. Saya Alisa Safa Azhara dengan NPM 2411021088. Nah, di sini apa sih itu kebijakan publik? Nah, kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan utama yaitu menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa kebijakan ini itu bukan hanya sekedar aturan formal di atas kertas saja, melainkan instrumen nyata untuk mewujudkan tujuan masyarakat, yaitu mencapai kesejahteraan, keamanan, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam memahami kebijakan publik, kita tidak bisa lepas dari 3 elemen penting yang mendasarinya. Nah, yang pertama itu ada landasan teoritis. Ini adalah teori yang menjadi dasar pemikiran sebelum sebuah kebijakan dirumuskan. Nah, yang kedua itu ada pendekatan analisis. Pendekatan ilmiah untuk memahami fenomena kebijakan. Nah, jadi kita itu menggunakan pendekatan ilmiah untuk memahami apa aja sih yang terjadi dalam sebuah kebijakan, apa saja yang disebabkan dan efeknya. Nah, lalu yang ketiga ada hubungan teori dan praktik. Di sini, teori berperan sebagai alat bantu bagi kita untuk memahami bagaimana sebuah kebijakan dibuat hingga akhirnya digunakan dan dijalankan di lapangan. Next slide. Nah, setelah kita memahami definisinya, muncullah pertanyaan, apa sih tujuan analisis kebijakan itu? Nah, jadi tujuannya itu yang pertama ada untuk menilai efektivitas kebijakan. Kita perlu tahu apakah kebijakan yang dijalankan itu benar-benar efektif dan memberikan hasil yang diinginkan atau tidak. Apakah kebijakan itu memberi manfaat kepada masyarakat atau tidak. Nah, lalu ada tujuan yang kedua yaitu memperbaiki kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan publik. Nah, analisis itu dilakukan untuk memperbaiki kebijakan yang sudah ada agar lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan publik yang dinamis. Nah, jadi kalau pemerintah membuat kebijakan itu biasanya kan tidak langsung sempurna, langsung banyak manfaat untuk masyarakat. Pasti mereka juga membuat kesalahan-kesalahan dalam membuat kebijakan itu. Maka dari itu, dilakukanlah analisis agar bisa memperbaiki kebijakan yang sudah ada. Nah, lalu yang ketiga ada rekomendasi berdasarkan bukti dan data. Yang paling penting adalah memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan atau pemerintah berdasarkan bukti dan data yang akurat, bukan sekedar asumsi. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan publik dilakukan secara sistematis dan berurutan, agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan rasional. Tahapannya meliputi yang pertama, yaitu identifikasi dan perumusan masalah. Menentukan masalah publik yang benar-benar penting dan berdampak luas. Membedakan antara gejala dan akar masalah. Menentukan siapa kelompok sasaran target grup dari kebijakan tersebut. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data. Menggunakan data empiris seperti statistik, survei, dan laporan lapangan. Menggunakan teori dan kajian akademik sebagai dasar analisis. Data berfungsi untuk memperkuat argumentasi agar kebijakan tidak bersifat spekulatif. Yang ketiga, ada perumusan dan evaluasi alternatif kebijakan. Menyusun beberapa pilihan kebijakan yang mungkin diterapkan. Setiap alternatif dianalisis dari segi efektivitas, efisiensi, biaya, dan dampak sosial.
membandingkan keuntungan dan risiko dari masing-masing alternatif. Yang keempat, yang terakhir ada penyusunan rekomendasi kebijakan. Menentukan alternatif kebijakan terbaik berdasarkan hasil evaluasi. Rekomendasi disusun secara rasional dan berbasis bukti, menjadi dasar bagi pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan. Dalam proses kebijakan publik, terdapat beberapa aktor utama yang memiliki peran berbeda namun saling berkaitan. Yang pertama yaitu masyarakat dan media. Berperan sebagai pengawas kebijakan, masyarakat memberikan masukan, aspirasi, serta respon terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sementara, media berfungsi menyebarkan informasi dan membentuk opini publik Melalui peran ini, masyarakat dan media membantu menilai apakah kebijakan tersebut memberikan dampak positif atau justru menimbulkan masalah baru. Kedua, yaitu birokrasi, yang memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan. Birokrasi menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan nyata melalui program dan layanan publik. Ketiga, pemerintah berperan sebagai perumus dan pengambil keputusan kebijakan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki kewenangan untuk merumuskan, menetapkan, dan mengesahkan kebijakan berdasarkan kebutuhan publik dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Keempat, yang terakhir yaitu kelompok kepentingan. Berperan dalam memengaruhi arah kebijakan sesuai dengan kepentingan tertentu. Kelompok ini dapat berasal dari dunia usaha, organisasi profesi, maupun organisasi masyarakat sipil. Pengaruh mereka dapat bersifat positif apabila mendorong kebijakan yang bermanfaat bagi publik, namun juga perlu diawasi agar tidak mendominasi kepentingan umum. Manfaat memahami kebijakan publik. Pemahaman terhadap kebijakan publik memberikan manfaat strategis bagi pemerintah maupun masyarakat. Antara lain, yang pertama, membantu pembuat kebijakan. Kebijakan disusun secara lebih rasional, berbasis data, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Meningkatkan akurasi dan kualitas pengambilan keputusan. Keputusan tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek, tetapi pada analisis dampak jangka panjang. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Proses kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan terbuka untuk evaluasi. Meningkatkan kualitas layanan publik. Kebijakan yang baik berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan studi kasus kebijakan publik untuk mengilustrasikan bagaimana analisis kebijakan diterapkan dalam persoalan nyata. Studi kasus ini berangkat dari wacana pembukaan dan konversi kawasan hutan di Raja Ampat untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Wacana tersebut muncul dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan investasi, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Namun, kebijakan ini kemudian menjadi isu kebijakan publik karena Raja Ampat merupakan kawasan dengan nilai ekologis yang sangat tinggi, baik dari sisi keanekaragaman hayati maupun darat maupun laut, serta menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan yang menopang perekonomian lokal. Oleh karena itu, rencana konversi hutan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi lingkungan dan sosial yang luas. Jika dilihat dari tahap identifikasi masalah, persoalan utama dalam kebijakan ini itu adalah adanya potensi konflik antara kepentingan pembangunan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Di satu sisi, pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kebijakan ini beresiko menimbulkan deforestasi, degradasi ekosistem darat dan laut, serta mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat adat dan sektor pariwisata. Selanjutnya, dalam perspektif aktor kebijakan, terdapat beberapa pihak yang terlibat. Pemerintah pusat,
Dan daerah berperan sebagai pengambil keputusan dan pemberi izin, perusahaan perkebunan sawit berperan sebagai pihak yang mendorong realisasi kebijakan atas dasar kepentingan ekonomi, sementara itu masyarakat adat, masyarakat lokal, serta organisasi lingkungan hidup berperan sebagai pihak yang terdampak langsung dan berupaya menyuarakan kepentingan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Dalam tahap evaluasi alternatif kebijakan, terdapat beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah. Alternatif pertama adalah memberikan izin pembukaan lahan untuk sawit dengan risiko lingkungan yang tinggi. Alternatif kedua adalah menolak izin tersebut dan mempertahankan kawasan sebagai wilayah konservasi dan dari pariwisata berkelanjutan. Alternatif ketiga adalah mencari bentuk pembangunan ekonomi lain yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan karakteristik wilayah Raja Ampat. Nah, Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Melalui pendekatan analisis kebijakan publik, setiap alternatif perlu dinilai berdasarkan efektivitas, dampak jangka panjang, serta kepentingan publik secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kebijakan yang terlalu menekankan keuntungan ekonomi jangka pendek berpotensi menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang jauh lebih besar di masa depan. Dengan demikian, studi kasus ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan publik sangat penting untuk membantu pemerintah mengambil keputusan yang rasional, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan. Kebijakan publik yang baik bukan hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Next slide. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini adalah kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Kebijakan publik juga memberikan dasar ilmiah, sedangkan analisis kebijakan membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat itu efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik. Dengan memahami materi ini, kami mampu berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintah. Nah, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.